Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang pengusulan data calon penerima PIP Dikdasmen tahun 2022. Nah, surat edaran ini tertanggal 20 Mei tahun 2022, di mana tujuannya atau surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar menjelaskan bahwa sasaran penerima PIP yang telah ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik salah satu bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB, dan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk jenjang SMP, paket A, paket B, dan paket C. Jadi untuk usulan PIP ini adalah merupakan usulan dari Dinas Pendidikan Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik, biasanya seperti itu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, jadwal pengusulan fase 1 dimulai tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2022. Maka Bapak Ibu harus bersiap-siap. Di sini tanggalnya 1 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Pengusulan dilakukan melalui aplikasi Si Pintar pip.kemdikbud.go.id. Jadi untuk pengusulan PIP ini melalui aplikasi Si Pintar Bapak Ibu. Kemudian jumlah target sasaran proporsional pengusulan masing-masing dinas pendidikan tercantum pada aplikasi Si Pintar. Data sumber pengusulan menggunakan cut-off Dapodik per tanggal 15 Mei tahun 2022 yang terdiri dari data peserta didik tercatat di DTKS, kemudian data peserta didik layak PIP. Jadi pengusulannya itu Bapak Ibu melalui aplikasi Dapodik. Maksudnya datanya itu diambil dari aplikasi Dapodik, di mana di situ harus sudah tercatat di DTKS dan data peserta didik layak PIP. Nah, layak PIP ini bisa dilakukan oleh operator sekolah. Pada aplikasi Dapodiknya bisa dicentang atau diceklis untuk layak PIP-nya. Kemudian yang kelima, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap sumber sebagaimana angka 4 secara cermat dan objektif. A. Berasal dari keluarga miskin, kemudian berstatus masih aktif sekolah. Nah, dari poin keempat ini di mana data pada Dapodik. Nah, jadi data diambilkan dari Dapodik yang dimana nantinya operator sekolah ini menceklis untuk layak PIP-nya, dan data dari DTKS ini harus sudah sesuai juga. Dan nanti akan muncul pada jumlah target di aplikasi Si Pintar. Nah, pada aplikasi Si Pintar. Kemudian dari aplikasi ini Bapak Ibu operator yang di dinas akan memverifikasi Bapak Ibu. Setelah muncul nama, maka Dinas Pendidikan itu akan memverifikasi secara cermat dan objektif. Nah, ini melakukan verifikasi terhadap sumber sebagaimana angka 4. Jadi dari data ini dinas akan melakukan verifikasi secara cermat dan objektif ya Bapak Ibu. Nah, apa saja yang perlu dicermati? Nah, ini memang berasal dari keluarga miskin. Yang pertama, kemudian berstatus masih aktif sekolah. Misalnya tidak memenuhi persyaratan ini, pihak Dinas Pendidikan
bisa atau wajib menolak untuk pengusulan PIP tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, Dinas Pendidikan melakukan pengusulan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana angka 5 dengan memprioritaskan peserta didik yang tercatat di DTKS. Nah, setelah Dinas Pendidikan ataupun cabang dinas ini memverifikasi data peserta didik di mana berasal dari keluarga miskin dan juga masih aktif bersekolah, maka juga Dinas Pendidikan melakukan pengusulan dari hasil verifikasi dan memprioritaskan peserta didik yang tercatat di DTKS. Jadi harus yang tercatat di DTKS, bukan pas harus nih Bapak Ibu, tapi memprioritaskan. Di sini tulisannya memprioritaskan. Jadi mendahulukan yang sudah tercatat di DTKS, di data DTKS. Seperti itu. Kalau misalnya masih belum terdata di DTKS dan misalnya kuotanya di situ adalah 100, kemudian peserta yang Bapak Ibu akan usulkan ada 105 misalnya. Jadi yang 5 orang ini didahulukan yang tercatat terlebih dahulu di DTKS. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dahulukan yang tercatat di DTKS. Kemudian yang ketujuh, dalam hal pengolahan data usulan, Puslapdik akan memperhatikan kelengkapan sebagai berikut. Jadi setelah dinas mengusulkan data dan memprioritaskan sesuai dengan yang tercatat di DTKS, maka Puslapdik akan memperhatikan kelengkapan datanya sebagai berikut. Yang A, individu peserta didik pada field nama lengkap, jenis kelamin, NISN, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, layak PIP, berikut alasan layaknya. Kemudian yang B, ibu dan ayah kandung pada field nama lengkap, NIK, tahun lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan. C, apabila pada field berikut nama wali, pekerjaan wali, dan penghasilan wali. Kemudian yang D, satuan pendidikan pada field nama satuan pendidikan, alamat sekolah, kode pos satuan pendidikan. Nah, jadi maksudnya poin ketujuh ini adalah data yang ada pada masing-masing field, individu, ibu dan ayah kandung, wali jika ada, dan satuan pendidikan ini harus terisi lengkap dan benar ya Bapak Ibu. Seperti itu maksud dari poin ketujuh ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Jadi seperti inilah Bapak Ibu untuk pengusulan PIP di tahun 2022 ini, di mana data PIP tahun 2022 itu diambil dari cut off per 15 Mei tahun 2022. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.